Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pecinta dak dimanapun berada, kami ucapkan salam sejahtera. Semoga sehat walafiat, selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami dari tim dak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Malam ini kami akan mengupas video tayang minggu kemarin tentang usaha yang tertutup. Ya, Bang ya. Ya. Di sini kami akan mengupas sedikit masalah tentang perdagangan yang mana sering terganggu oleh makhluk astral. Apakah itu benar atau tidak, nanti kita tanyakan pada kakek kita ya. Sebelumnya saya mau bertanya sama kakek di sini, apakah di suatu perdagangan itu benar adanya benda terganggu oleh sebangsa jin atau makhluk-makhluk gaib itu kayak? Ya, jadi terima kasih untuk sahabat dak dimanapun berada. Tidak lupa saya ucapkan juga selamat bagi yang muslim menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah kita diterima Allah dan diberikan berkah dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Begini Bang Duri. Jadi satu usaha itu memang ada dua ya. Dua itu ada memang dari doanya yang luar biasa bermunajat kepada Allah, dan ada satu ikut campurnya suatu makhluk astral ya, bangsa jin gitu ya kayak. Nah jadi yang video kita minggu yang lalu ya sahabat dak dimanapun berada, itu usahanya itu pertama itu memang ramai ya itu iya. Usaha apa ya, laundry ya, karena ya sampai satu harinya bisa puluhan orang yang datangnya, tiba-tiba drastis turun sampai satu hari pun sama sekali nggak ada sama sekali ya noliannya. Yang menurut yang kita ekspor kemarin di lokasi Kek, menurut yang punyanya kan dia itu usahanya buka, tapi yang dia itu usaha nggak buka, seperti apanya itu kan Betul. Jadi gini konsumennya melihat bahwa ruko itu tertutup ya, langgannya ya yang setiap hari itu yang bisa di situ lihatnya itu tempat tutup ya gitu. Jadi gini memang dalam satu usaha ini kita kembalikan itu memang ada yang mereka yang memang lahiriahnya memang diberikan Allah satu keberkahannya yang diberikan berlimpah rezeki ada ya, tapi jangan salah, disinilah kita melihatnya bila dimana kita diberikan Allah rezeki, usaha kita berlimpah, apakah kita sadar, apakah kita ingat kepada Allah. Nah di sini salah satu cobaan ujiannya, salah satu cobaan ujian kita ya, di mana apakah kita lupa dengan semua itu karena Allah yang Maha Pemberi, memberikan rezeki segala-galanya, atau juga kita ada sedikit persentasenya untuk memang hak yang lebih berhak lagi yang tidak macam itu ya, itu ada ya. Dan ada juga ya ini ya Bang ya Desi, Bang Yuri. Jadi ada juga dengan mereka memakai persekutuan. Itu seperti apa? Nah, sebetulnya bangsa jin ya banyak ya tapi kita tidak mengungkapkan yang sering mungkin di video-video yang lain juga itu ada kan mereka memakai yang seperti kayak bebek seperti tuyul ataupun ular ataupun angsa sejenisnya ya, yang tapi pada dasar intinya itu mereka biar untuk menambahkan harta yang berlimpah ya untuk dunia, tapi mereka tidak tahu dengan konsekuensinya nanti ya, seperti bulu perindu ini ya. Nah kalau untuk bulu perindu ini memang sebenarnya itu memang satu benda ini memang itu asal-muasalnya itu pohon bambu ya. Pohon bambu ini dihinggati oleh satu burung ya, burung namanya burung kesalung ya. Sebenarnya bulu ini ya, bulu burung itu sebenarnya itu. Nah tapi di situ pada konon ceritanya pada orang kita dulu, tua-tua dulu itu dijadikan sugesti, dia mempunyai satu kelebihan, keistimewaan ya. Itu punya kelebihan seperti kayak kembang serai segala macam itu ya.
Memang itu sepertinya mereka mempunyai, akhirnya sering dibicarakan terus, akhirnya seperti doa, gitu ya. timbulnya doanya apa? Akhirnya masalah memang mungkin untuk penglaris dagang lah, begini begitu, tapi sesungguhnya itu sebenarnya itu ya bukan gini. Nah, itu sebenarnya itu kan kalau kita kembali gini Desi ya, kalau kita percaya dengan usaha kita atau karena majunya usaha kita itu dengan satu alat, ya syirik hukumnya. Seolah alat itulah yang memberikan rezeki. Mempercayai alat itu. Iya, pada dasarnya hakikatnya Allah, alat itu darinya Allah. Nah, disitulah dia melihatkan ke kita, apakah kita ini satu tingkat takwa sama Allah itu, apa kita percaya dengan Allah, atau kita percaya dengan benda ini. Nah, ini harus kita jangan salah paham ya gitu ya. Jadi itu memang dia mempunyai satu khasiat, memang dari keistimewaan, tapi kita jangan terlalu berfokus bahwa benda itulah yang memberikan kita suatu perubahan pada hidup kita ya, untuk sehari-hari kita, kekayaan kita. Padahal hakikatnya semua itu karena Allah gitu ya. Itu kalau untuk suatu alat gitu ya. Berarti kita itu nggak boleh terlalu mempercayai benda itu tadi ya? Iya. Hanya mengandung kesyirikan gitu ya. Kesyirikan gitu ya. Pernah dengar juga katanya kalau, tapi di Bangka ya, nggak tahu juga kalau di tempat lain itu katanya kalau ada yang menaruh tanah kuburan di suatu tempat usaha orang itu efeknya bisa berpengaruh juga katanya kayak. Ya, jadi gini. Dia mengambilkan tanah kuburan itu memang kadang-kala itu kan mereka, karena itu kan tanah itu kan kuburan itu kan tempat rumahnya terakhir persiapan kita di dunia kan, kita ke alam kubur ya. Jadi karena di situ akhirnya diambillah seolah-olah yang namanya alam kubur ini kan anggapan kan negatif. Padahal sesungguhnya itulah rumah kita nanti. Ya, diambil nanti. Nggak tahu lah, mungkin ada doa dengan apa caranya, tergantung pemakaiannya itu ya, dengan suget yang terlalu berlebihan. Akhirnya kalau saran aku disyarat ya, disyarat akhirnya sering dilemparkannya di setiap sudut. Apa sebabnya? Nanti akhirnya bangsa jin yang menempati itu tadi ya? Ya, bangsa jin itu banyak datang di suatu biasanya satu usahanya yang sering sentimen ya, saling persaingan dagang ya. Nah, jadi itu usaha itu kadang-kadang tiba-tiba didoakan dengan cara apa yang mendatangkan jin, akhirnya usaha itu tertutup. Dan sedangkan malaikat yang memberi rezeki kepada Ar-Rahman itu memberikan rezeki ya. Yang namanya malaikat kalau memberikan satu rezeki ke kita, dilihat rumah kita, lokasi kita, tempat usaha kita, apakah ini banyak jinnya? Kalau banyak jinnya mereka nggak bakal datang, tidak akan memberikan. Nah, akhirnya jin itu terus yang akan menutupi usaha kita, gitu. Caranya gimana kalau usaha kita itu pertama kan teman aku itu usahanya lancar atau sepi gitu. Caranya membersihnya gimana? Ya gini, terima kasih ya Desi ya. Jadi untuk usaha ini kita lihat dulu, apakah usahanya itu memang tempatnya, lokasinya memang layak untuk kita usahakan, pokoknya tempatnya sepi. Nah, ini salah satu faktor juga. Dan memang kalau memangnya tempatnya memang udah rame, memang tempatnya satu perniagaan, usaha atau dagang, tiba-tiba yang lainnya ramai, kiri kanannya atau di mana ramai, cuma dia sendiri. Nah, kita tanda tanya, kita lihat dulu di sekitar kita, ada nggak yang sama dengan kita yang kita dagangkan produk kita ini, ada nggak kira-kira? Tapi bukan kita berarti kita memfitnahkan tidak kan, gitu ya. Pedagangnya. Ya. Nah, jangan selalu memfitnahkan, kita jangan suudzon ya. Jadi kalau yang Desi tadi katakan, atau bagaimana caranya? Pertama memang kita harus bermintalah kepada Allah. Berminta kepada Allah rezeki, di mana di surat At-Talaq itu, di bawah surat At-Talaq itu kan ada surat yang terakhir kali ayat itu kan, di satu lembaran itu kan,
Itu yang dikatakan yang sering digunakan orang itu namanya ayat 1000 dinar. Nah, di mana ayat 1000 dinar itu kata Allah, aku memberikan, mintalah kepada aku memberikan rezeki itu yang tidak terduga. Jadi rezeki itu Allah memberikan itu seluruh penjuru. Mau penjuru dari belakang, dari atas, dari bawah, dari mana pun penjuru. Ayat itu dinamakan ayat itu ayat 1000 dinar kalau yang biasa di ini kan kita kan yang berbunyi wa may yattaqilla ja'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Itulah ayat 1000 dinar. Karena sejarah 1000 dinar kita tahu, nama juga 1000 dinar. Dinar itu mata uang. Saya uangnya gitu ya. Jadi itu sering kita ada juga ya, ini ada Bang Guri ya, Bang Rian sama Desi. Ini juga ada pengalaman teman kita, memang dia usaha memang luar biasa ya. Memang dia usaha dia udah syariatnya udah dijalaninya, tempatnya, usahanya bagus, bersih segala macam. Ditambah dengan usahanya, doanya, dengan dia pernah mengamal zakat ini juga ya. Iya. 1000 dinar ini ya. Ternyata memang luar biasa ya. Allah apalagi dia rajin bersedekah. Iya, ya, akhirnya dia bersedekah juga. Iya. Akhirnya apa dia? Akan rezekinya lancar ya. Sampai sekarang luar biasa itu. Nah. Kemudian ada yang mau ditanya. Jadi kemarin yang kita dapat usaha kemarin juga, ini kan berarti banyak bermacam-macam cara lah orang ya. Ada yang meminta cara pakai kayak kata Bang Juri tadi kan, kayak dalam kubur kan, ada yang pakai tambahan lah intinya kan, Ya, persekutuan lah. Tuhan. Kalau misalkan dengan cara air itu, kalau kayak usaha nyiramin air itu gimana Ya gini, jadi gitu. Terima kasih ya Bang Rian ya. Itu salah satu juga itu dikatakan itu kan yang Bang Juri tempo hari dulu atau minggu kemarin itu kan mendoakan air ya Bang Juri ya. Mendoakan air ya. Ini juga kayak pernah Rasulullah juga pernah waktu itu orang sakit dan minta doa dengan Rasulullah itu membacakan dengan air segelas juga dengan air juga disuruh minum ya. Itu nggak salah itu dia membacakan cukup Al-Fatihah Al Anas ya itu ya. So semua itu memang syariatnya itu kan kita doa, kita berusaha bagaimana untuk meyakinkan orang itu ya, dan hakikatnya sesungguhnya karena Allah semua ya. Apalagi dengan orang itu memang yang ya kalau Rasulullah kita memang ya orang kekasih Allah. Nah kalau seperti kayak yang sering dipakai dengan para yang lebih ngerti agama ya, dengan minta doa, iya di rukyah adut, dan rukyahnya pun juga ada dua, syariah dan syariah. Jadi syariat ini yang sering kita dibaca dengan ayat ini syariat dan syiriah. Iya, jadi kalau yang dengan ayat ini memang itu yang perlu, karena kita membacakan ayat itu ya bangsa jin kepanasan. Kepanasan dia di satu ruangan ini tempat usaha kita itu jin pada lari, kebakaran semua. Nah tapi dengan syirik tadi itu, dengan rukyah yang satu itu dengan satu alat. Nah ada 3 alat. Nah dengan mereka dengan seolah-olah alat ini yang bisa menyembuhkan ini bahaya. Apa berupa batu gitu ya? Itu yang termasuk syirik ya? Ya syirik semua itu ya, itu syirik selain dari Allah itu ya. Dan juga yang di Bang Dian katakan tadi, kenapa usaha itu memang sepi ya, kayak Bang Desi juga katakan. Bisa juga, walaupun tidak ada gangguan dari persaingan. Bisa. Memang tempat itu memang dikatakan memang istilah kita bahasa kita ini ya. Rumahnya, istananya jin. Bisa jadi karena sebelum Mbak Niar ini yang nempatin dulu, udah berapa puluh tahun silam lah. Sempat juga itu mertua saya sendiri pernah di situ bikin usaha sama. Awalnya rame, tiba-tiba sepi, akhirnya tutup. Ya, gini jadi bisa juga karena waktu tempat itu memang perkumpulan jin. Bangsa jin ini seperti kayak
kalau ibarat kita, kalau kita manusia ya, ramainya itu di mana? Ramai itu di pasar ya. Iya. Nah, pasar seolah-olah rumahnya itu kayak di pasar itu, jadi bangsa jin semua. Nah, bagaimana malaikat yang memberikan rezeki ini mau datang untuk memberikan rezeki, sedangkan jin itu banyak. Nah, dengan cara apa? Ya dengan cara tadi itu yang di ruqyah tadi, didoakan tadi dengan ada cara dipercik dengan air, doa air itu dipercik. Salah satu untuk biar menyingkirkan jin itu supaya lari di tempat itu. Dan lebih baik lagi, lebih bagus lagi, satu diseringkan di tempat ibadah usaha itu. Iya. Buatkan satu tempat ada di tempat kita ini ya, ada seperti kayak tempat kita musola lah. Di situ kita beraktivitas, kita berjalan dengan Allah ya, melakukan sholat ya atau apa ya gitu ya. Untuk dia itu salah satu yang terbaik ya, salah satu. Ya kalau sering dibawa ibadat, akhirnya bangsa jin ini juga kepanasan. Iya. Ya. Dan ada juga ini juga pengalaman, saya kan pernah tanya juga ini pertanyaan, kok usaha ini apa sih rahasianya? Ada yang mengatakan, memang saya juga pernah, saya sering sholat dalam 5 waktu itu. Teman ini ya, jadi tapi nggak saya sebutkan ya untuk sahabat yang mungkin berada ya, saya nggak sebutkan siapa orangnya. Tapi dia sukses, usahanya sukses sampai sekarang, alhamdulillah ya. Dia usahanya itu sampai sekarang dia dalam sholat dari maghrib, isya, subuh, zuhur dan asar itu dia melakukan dalam rakaat pertama itu dengan ayat 1000 dinar tadi. Di rakaat pertama sholat. Iya, dia baca ayat walaupun, nah kalau yang rakaat keduanya tuh ya terserah dia, kadang-kadang dia lakukan al-ikhlas, inna aktanya kal-kafar, itu banyak lah. Tapi yang rakaat pertama itu dia nggak pernah, pokoknya ayat 1000 dinar itu, wa may yattaqilla ja'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, itu tadi dibaca terus setelah rakaat itu. Akhirnya memang satu amalan. Tapi pada dasarnya dia sholat itu bukan apa namanya? Di sholat itu kan kita kan ada mohon apa, di dalam sholat itu kita juga ada doanya, rezeki kita berlimpah, itu ada Rabbi fil warhamni wa duburi wa zubni wa dini afini wa anni, itu kan di situ kan ada dimasukkan salah satu kan rezeki kita juga gitu Di doa terakhir sholat. iya. Itu Kalau mau nanya lagi nih, selain air pakai garam kasar itu bisa nggak? Itu biasanya pakai garam kasar. ya, kalau garam kasar ini setahu saya ya, walau alam ya, itu setahu saya itu banyaklah yang sering mengusir. Iya. Mengusir ya, mengusir. Kenapa sering dimakaikan garam ini ya? Garam ini kan ibaratnya pokok kita masak. Kalau kita masak itu, kalau lauk kita kalau nggak ada garam kan enggak hambar kan? Nah itulah, jadi seringnya digunakan seperti garam. Sama bahasa Bangka apa? Pemasin gitu ya. Pemasin ya gitu ya. Nah, jadi salah satu memang sering juga saya lihatin juga caranya juga mereka mengusirkan jin itu juga ada dengan beras dicampur dengan garam juga, di doa ditaburkan setiap sudut itu ada juga begitu. Jadi sebetulnya semua itu Allah semua gitu ya. Kalau menurut kakek, kalau kita punya usaha nih kayak, sebelum kita mau buka itu usahanya istilahnya di pagi harinya, itu apa yang harus kita lakukan yang biar lebih bagusnya kayak? Ya kalau kita pagi pertama kita buka usaha itu kan kita buka jam berapa ya? Jam 7 pagi atau jam 8 ya, jam 8 pagi ya. Kita kan subuh dulu ya, subuh tetap kita subuh ya. Nah, kita berwirid lah seperti biasa lah. Tapi jangan diadukan ya, setiap sholat ya. Jangan lain-lain, jangan lain ya. Nanti kita sholat karena sesuatu ya. Nanti ya. Nanti kata Allah apa? Akhirnya begitu nanti kita di akhirat nanti kata Allah, loh, saya kan kita protes. Loh, saya kan sering berzikir, saya sering bertasbih. Apa kata yang di Allah menjawab dengan kita aja. Ya, kamu kan minta di dunia, kesenangan dunia, tapi kamu tidak di akhirat. Ya udah, saya kasih di dunia. Berarti senang di dunia, di akhirnya kurang. Nah, yang kita maunya dunia akhirat. Dunia dan akhirat. Bahkan kita mendapatkan apa kita mintakan ridhonya Allah gitu. Apalagi, Marian, dia aja tadi kok. Jadi kembali panjangin aja. Jadi kalau buka usaha nih kebanyakan orang bilang kan kalau udah terbilang rezekinya udah dipatok ayam ya kayak. Nah, ya bagusnya kan jam 7 bagusnya kan usahanya kan. Tapi
atau jam 6 gimana tuh kayak? Oh iya, kenapa jam 9, jam 8 itu banyak yang tidur, sedangkan disitulah rezeki kita yang berlimpah. Kenapa Pak? Disitulah momen kita harus melakukan sholat duha, minta kepada Allah itu. Tapi kita anggap sepele, ya, kita anggap sepele. Ternyata semuanya itu padahal itu semuanya itu ya kita berdialog dengan Allah dan sholat itu kita berdialog. Dan mengajak kepada Allah. Bermengajak kepada Allah, karena dalam sholat itu kan kita doa sujud, ruku, itu doa semua, doa keselamatan diri kita dalam gerakan sholat. Iya. Apalagi waktu kita mau buka itu usahanya sambil bersalawat ya kayak. Oh iya, makanya sering juga kita lihat juga sering orang di satu tempat saya pernah dengar itu sering dilantunkan dengan lagu dengan di HP-nya dengan salawat Jibril ya. Salawat Jibril. Ya itu kenapa? Itu kan selawat, karena di dalam selawat itu para malaikat berselawat. Para malaikat berselawat dengan baginda Rasul. Jadi malaikat itu datang terus. Orang ini kata malaikat ibaratnya, orang ini nggak berhenti mengucapkan selawat. Sedangkan dalam Al-Quran mengatakan, Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu wa sallimu taslima. Mari kita berselawat kepada Allah dan para malaikat itu kepada baginda Nabi kita ya. Iya. Nah, kita lupa sama sekali. Kita jangan lupa dengan selawat ya. Selawat itu luar biasa, selawat. Ya. Kepada Nabi kita. Nah, jadi untuk usaha ini juga ada dengan secara ini usaha berdagang dimanapun berada dengan persekutuan. Di persekutuan itu mereka meminta-minta dengan bangsa jin ya. Ada itu ya, dan ada juga yang diridhokan Allah. Nah dengan jin ini mereka tanpa sadar ini ya salah satu ujian kita ya, ujian tersebut diuji kita ya. Berarti kita diuji oleh Allah bukan berarti Allah menguji kita, bukan berarti kita dalam mendapat musibah, bukan berarti kita dalam sakit, bukan kita dalam kecelakaan atau apa, bukan. Kita kaya juga diuji. Sebesar manakah harta kita ini? Kemana? Ada nggak kita sisihkan dengan orang yang kita juga ya kayak. Iya, ada nggak harta kita yang kita sisihkan kepada yang lebih berhak lagi itu ya? Ada hak anak yatim juga. Oh iya, itu ada di surat Al-Maun itu ya. Iya. Di surat Ar-Aital lagi yukadzibu biddin padahal keladi yang tuhal yatim itu anak yatim. Ada haknya anak yatim. Iya. Gimana Bang? Tadi tanya lagi sih. Dah. Di sini ngangguk. Tadi puasa nggak? Insyaallah puasa. Insyaallah puasa ya, puasa terus ya, amin. Puasa terus amin. Amin. Nah, kita doa puasa itu memang satu kesehatan ya, pertama kesehatan untuk diri kita ya. Banyak berkahnya kayaknya. Wah, luar biasa puasa itu. Luar biasa berkah bukan kesehatan pertama ya surga lah. Intinya kita hidup di dunia ini kan surga kan? Iya. Intinya masuk surga kan? Itu kita berpuasa itu melawan diri kita sendiri ya kayak. Iya. Ya terutama melawan hawa nafsu ya kayak. Benar itu. Nah, jadi untuk sahabat dakwah pemberada inilah jadi untuk Timdar beredukasi video minggu yang lalu yang dulu ya, di mana satu usaha ini bisa diperkayakan dengan doanya, dengan syariat hakikat Allah, dengan juga bisa dengan bercampurnya makhluk astral ya, dengan mereka dengan persekutuannya, dengan persekutuan bangsa ini juga bisa gitu menjadi. Mudah-mudahan usahanya Mbak Niar kemarin
lebih maju lagi. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah itu memang pertama pada diri kita juga. Kita lihat pokoknya usaha ini bisa juga dia usaha, kenapa usahanya sepi kalau di dalam satu usaha makanan ya kita lihat. Kita kenapa? Apakah kita ada kemahalan dari orang? Bisa juga faktor. Apa kita kurang bersih juga faktor. Itu faktor sepi juga ada. Itu Pengaruh juga itu kayak. Oh iya, pengaruh dan satu pengaruh. Tetap itu namanya usaha kan. Karena yang pertama faktor usahanya persaingannya harga. Ya harga itu. Ya ada sih ya. Ada satu lagi kayak. Jadi kan ini ceritanya kan teman aku ini kan bagian kasir nih. Nah, jadi di usaha nih uangnya besok dilihat nambah kayak. Tapi hitungannya nggak pernah genap kayak. Ganjil terus. Itu gimana kayak? Seperti yang dikatakan Baniar kemarin maksudnya ya. Ya, jadi bagian kasir ini bilang uangnya nambah, tapi dihitung pas uangnya udah genap, ganjil hitungannya, ada yang nambah ke 11.000 kayak nambah. Tapi maksudnya tuh walaupun nggak ada orang, nggak ada belanja atau apa, tapi duitnya nambah. Iya nambah. Gitu ya, aneh juga ya. Walau alam ya gitu ya kita ya. Nah, jadi itu juga satu nggak ngerti juga ya. Itu faktornya apa ya? Kok tiba-tiba ada satu tempat di tempat duitnya ya? Iya. Tempat duit itu kalau ditaruh di atas Nambah. Ya. Kalau tempat duit itu ditaruh ke bawah berkurang ya. Ya. Kayak gitu taruh terus ke atas. Iya. Kan nambah terus. Mending kita tidur kan bisa kerja gitu. Ya, tidurnya taruh aja di atas terus. Nah, itu juga yang di apa yang kata Bang Rian sahabat Daka. Ini juga kejelasannya kita nggak ngerti ya. Kenapa ya, faktor kenapa bisa uangnya bisa bertambah dan bisa berkurang. Bila dia bertambah itu tempat duit atau kotak duit itu ditaruh di atas, diletakkan di atas dia bertambah. Kalau diletakkan ke bawah dia berkurang. Mungkin ya, mungkin sebelum ibu itu punya usaha di situ, mungkin ada yang lain-lain ya, ada lain-lain juga. Dia seperti ada juga dia memakaikan satu alat atau ya alat yang lebih memberikan penambahan duit ya gitu ya. Ada juga itu ya? Ada juga. Itu namanya tuh juga ada seperti gini contohnya. Tapi yang lebih nyata ya kita walau alam ya. Orang lihat tuyul itu gimana? Kita duduk aja di rumah kita tuyul itu. Tuyul yang kerja, yang naruh duit. Ya, gitu kan? Iya. Ngepet babi? Babi ngepet. Babi ngepet ya? Gitu, ya kan? Benar. Kalau dalam film ya, tapi kebenarannya walau alam ya. Kipas lilinnya. Itu nggak tahu kita apa, itu kan nggak ngerti kita. Jaga lilinnya kayak. Iya, gitu ya. Itu semua itu memang karena itu kan kembali ke nafsu. Nafsu ini kan kita dibagikan ada nafsu hewan, nafsu binatang. Nah, ini juga nafsu ini satu keinginan kita yang terlalu berlebihan. Merasa kurang terus ya, kekurangan terus ya. Padahal sesungguhnya kita jangan lupa di surat Ar-Rahman mengatakan fabi ayyi ayla rabbikum matukadziban. Mana Allah yang engkau dustai. Padahal kita sesungguhnya dapat sedikit juga. Coba kita lah berusaha nih. Iya. Ya, kita ini usaha nih ya. Kita dapat 1.000 rezeki kita hari ini. Bersyukur. Iya. Alhamdulillah. Nah, itu salah satu cobaan kita ya. Ya. Itu salah satu ya. Karena ada kembali juga di surat Ar-Rahman mengatakan fabi ayyi ayla rabbikuma tukadziban. Itu ayat itu jadi apa namanya itu? Nikmat Tuhan mana yang dustai gitu ya. Itu sih ya. Nggak dapat juga ya, bersyukur toh. Iya, kita bersyukur. Kan ada usaha kayak. Iya. Ya, yang penting jangan lupa kita berusaha, kita berikhtiar, kita berusaha, tempat usaha kita baguskan dulu, kita bersihkan dulu. Jangan lupa kita tambah dengan doa-doa kita. Insya Allah malaikat yang memberi rezeki itu datang ke kita. Insya Allah pasti datang, tidak mustahil, pasti memberi kita akhirnya lancar
Terus kita diberi kelancaran terus gitu ya Bang Juri ya. Iya. Ya sih Bang Rian. Gitu. Mungkin sekian ya Kak ya. Ya itu teman-teman. Penjelasan dari kakek kita. Ini penjelasan dari kakek kita tentang masalah perdagangan itu Kak ya. Kami Iya. ucapkan terima kasih. Dan untuk sahabat Dang dimanapun berada, jangan lupa dukung channel Dang dengan cara like, komen, share, dan Di loncengnya di tombol di atas itu ya. Baik, jadi akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Keren.